Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi sama aku Nagia, mahasiswi Universitas Pancasakti, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen S1. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai beberapa soal tentang pengantar ekonomi makro. Nah, sekarang kita mulai dari yang pertama, ada soal esai. Jelaskan ruang lingkup analisis makroekonomi. Nah, di sini jawabannya yaitu menurut Dornbus, R. Fisher, dan Stars menyebutkan makroekonomi adalah cabang ilmu ekonomi yang berurusan dengan berbagai masalah makroekonomi yang penting dan sekaligus merupakan persoalan yang dihadapi di dalam kehidupan hari-hari. Next, nomor 2, jelaskan konsep ekonomi 2 sektor, ekonomi 3 sektor, dan 4 sektor. Dari yang pertama, perekonomian 2 sektor disebut juga sebagai perekonomian sederhana karena hanya terdiri atas 2 pelaku, yaitu rumah tangga konsumsi atau masyarakat dan rumah tangga produksi, yaitu perusahaan. Selanjutnya, perekonomian 3 sektor yang terdiri atas rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, dan pemerintah. Peran pemerintah di sini adalah sebagai pengatur, sebagai produsen sekaligus sebagai konsumen. Selanjutnya, 4 sektor. Model perekonomian selanjutnya adalah yang paling sesuai dengan kenyataan, yaitu bentuk perekonomian terbuka. Ciri perekonomian terbuka adalah adanya kegiatan masyarakat luar negeri dalam bentuk ekspor-impor dan pertukaran faktor produksi. Selanjutnya ke nomor 3. Jelaskan pengertian ekonomi terbuka dan ekonomi tertutup. Kalau ekonomi terbuka dijalankan oleh negara tanpa adanya hubungan kerjasama dengan negara lain, sehingga tidak terjadi ekspor dan impor barang. Sedangkan perekonomian terbuka dijalankan oleh negara dengan adanya hubungan kerjasama dengan negara lain, sehingga terjadi kegiatan ekspor dan mengimpor barang. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Produk domestik bruto adalah suatu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja perekonomian. Dalam perhitungannya ada pendekatan pengeluaran dan juga pendekatan pendapatan. Jelaskan. Oke, sekarang kita bahas dari yang pendekatan pendapatan. Jadi, pendekatan pendapatan adalah jenis pendekatan pendapatan nasional yang diperoleh dengan cara menjumlahkan pendapatan dari berbagai faktor produksi yang memberikan sumbangan terhadap proses produksi. Metode pendekatan pendapatan merupakan pendapatan hasil dari penjumlahan seluruh penerimaan yang diterima oleh pemilik faktor produksi dalam suatu negara selama satu periode atau 1 tahun. Masing-masing dari faktor produksi akan menghasilkan pendapatan yang berbeda-beda. Misalnya, tenaga kerja dapat memperoleh gaji atau upah. Pemilik modal akan mendapatkan bunga. Pemilik tanah dapat memperoleh sewa. Keahlian atau skill dapat memperoleh laba. Nah, ini dia contoh dari perhitungan pendekatan pendapatan. Jadi di sini ada rumusnya, yaitu Y sama dengan R tambah W tambah I tambah P. Jadi di sini Y-nya itu pendapatan nasional, R-nya pendapatan dari upah, gaji, dan lainnya. W itu pendapatan bersih dari sewa, I pendapatan dari bunga, dan P kecil ini adalah pendapatan dari keuntungan perusahaan dan usaha perorangan. Nah, sekarang kita membahas ke pendekatan pengeluaran. Jadi, perhitungan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran berbagai sektor ekonomi, yaitu rumah tangga, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat luar negeri suatu negara pada periode tertentu. Jenis pengeluaran dari masing-masing pelaku ekonomi terdiri dari pengeluaran untuk konsumsi, pengeluaran untuk investasi, pengeluaran untuk pemerintah, pengeluaran untuk ekspor dan impor. Nah, ini seperti ini rumus dari pendekatan pengeluaran, yaitu rumusnya Y sama dengan C tambah I tambah G tambah buka kurung X min M tutup kurung. Jadi Y di sini adalah pendapatan nasional, C-nya adalah konsumsi rumah tangga, I-nya investasi, G-nya adalah pengeluaran, X-nya adalah ekspor, dan M-nya adalah import. Oke, sekarang kita masuk ke pilihan ganda. Nomor 1.
Yang manakah dari yang berikut tidak tergolong dalam konsumsi rumah tangga? Jawabannya di sini C, membawa seorang turis makan di restoran. Yang kedua, dari yang di bawah ini, yang manakah termasuk dalam pendapatan nasional? Di sini dijawabnya D, pembayaran pendapatan faktor ke luar negeri. Yang ketiga, transaksi yang manakah yang berikut nilainya tidak termasuk dalam pendapatan nasional? Di sini jawabnya C, pemerintah membayar gaji dokter-dokter di rumah sakit pemerintah. 4. Pengeluaran agregat termaksud meliputi. Yang B, pengeluaran oleh rumah tangga dan perusahaan-perusahaan. Yang 5. Komponen dalam perhitungan PDB dengan pendekatan pengeluaran yaitu yang B, pengeluaran konsumsi, investasi, pemerintah, ekspor besi. Next, untuk soal nomor 6. Dalam perekonomian, fungsi tabungan adalah S sama dengan min 200 tambah 0,2 Y. Pendapatan nasional pada keseimbangan adalah 2000. Berapa investasinya? Nah, di sini jawabannya adalah A, 100. 7. Apabila pendapatan nasional adalah 0, maka rumah tangga bekerja sendiri untuk pembiayaan hidupnya. Yang 8. Langkah apakah yang paling baik untuk mengatasi masalah pengangguran dalam perekonomian? Jawabannya di sini adalah C. Pemerintah memberikan berbagai keringanan fiskal untuk mendorong investasi. Yang 9. Yang dimaksud dari yang berikut tidak termaksud dalam produk nasional bruto Indonesia. Di sini adalah D. Keuntungan perusahaan minyak Jepang di Indonesia. 10. Apakah yang diharapkan dari menjalankan kebijakan fiskal? Di sini D, menciptakan kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Nah, itu dia pembahasan kita kali ini mengenai beberapa soal pengantar ekonomi makro. Jika dari beberapa jawaban di atas kurang tepat, mohon bantuannya untuk komen di bawah ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.